Kepiting bakau Sella serrata yang dikenal juga sebagai kepiting lumpur banyak dijumpai di perairan Indonesia, terutama perairan Payau yang banyak ditumbuhi oleh tanaman bakau. Nama kepiting bakau di wilayah Indonesia Pasifik pun sangat beragam. Di Jawa, masyarakat mengenalnya dengan nama umum kepiting, sedangkan di wilayah Sumatera, Singapura, dan Malaysia dikenal sebagai ketam batu, kepiting Cina, atau kepiting hijau. Kepiting ini juga dikenal dengan nama kepiting lumpur. Kepiting bakau atau Sella serrata adalah jenis yang dominan dijumpai di dunia dan juga Indonesia. Daerah pengembangannya mencakup wilayah Indonesia Pasifik, mulai dari Asia Selatan hingga Asia Tenggara. Kepiting bakau atau Sella serrata merupakan salah satu sumber keragaman hayati yang habitatnya ada di dalam hutan mangrove yang umumnya tumbuh serta berkembang pada kawasan pesisir. Kepiting ini termasuk dalam golongan krustasea. Kepiting bakau merupakan salah satu komoditas perikanan yang memiliki nilai ekonomis penting sebagai sumber pendapatan nelayan serta devisa bagi negara. Indonesia sebagai negara dengan lahan hutan bakau yang luas mempunyai potensi kepiting bakau yang sangat menjanjikan. Saat ini kepiting banyak dikembangkan masyarakat dengan menangkap bibit untuk dibesarkan yang diperoleh dari alam. Kepiting sangat digemari masyarakat karena rasanya dan juga manfaatnya. Kepiting bakau atau Sella serrata memiliki nilai protein tinggi, vitamin B, vitamin E, mangan, fosfor, yodium, zinc, serta memiliki tingkat kolesterol yang cukup tinggi. Peran penyuluh dalam pengembangan budidaya kepiting meliputi kegiatan penyuluhan yang dilakukan dalam bentuk pembinaan dan pendampingan berupa pemberian informasi, baik berupa informasi teknologi maupun peraturan perundang-undangan. Saat ini, Balai Pelatihan Penyuluhan Perikanan Medan yang merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berada di Kelurahan Nelayan Indah, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sedang melakukan upaya budidaya kepiting dengan teknologi budidaya kepiting sistem RAS atau Recirculating Aquaculture System. Bagaimana cara budidaya kepiting teknologi budidaya sistem RAS atau Recirculating Aquaculture System? Untuk memulai budidaya kepiting sistem RAS dimulai dengan tahapan sebagai berikut. Adapun bahan alat perlengkapan yang digunakan adalah bahan pipa paralon dengan berbagai macam ukuran, pipa ukuran 1 meter, pipa ukuran 40 cm, pipa ukuran 30 cm, pipa ukuran 25 cm, dan pipa ukuran 10 cm. Keran air yang berfungsi untuk mengatur air yang masuk ke media budidaya. Dop berfungsi sebagai penutup saluran air di ujung pipa hingga air masuk ke filter. Drat berfungsi untuk mengatur ketinggian air, dan tebo sebagai cabang saat menyusun rak wadah budidaya dan mengatur kaki-kaki rak wadah budidaya. Kontainer sebagai wadah budidaya. Filter dakron berfungsi untuk menyaring kotoran kepiting dalam air wadah budidaya. Ember sebagai bak filter untuk sistem budidaya RAS, dan lem pipa secukupnya. Alat dan perlengkapan: gerinda untuk memotong pipa-pipa, bor dengan mata borehole 0,5 inci untuk melubangi media, meteran untuk mengukur pipa sesuai kebutuhan wadah budidaya. Merangkai wadah budidaya. Posisi rak paling bawah adalah pipa dengan ketinggian 40 cm yang di bagian atasnya dipasang tebo.
Posisi rak berikutnya adalah pipa dengan ketinggian 30 cm yang di bagian atasnya dipasang tebo juga. Posisi rak yang paling atas dipasang elbow sehingga akan membentuk dua rangkaian rak 3 tingkat. Kedua rak yang telah terbentuk kemudian dihubungkan dengan pipa ukuran 1 meter di setiap titik tebo. Wadah budidaya berupa kontainer berukuran 15 liter kemudian dilubangi pada bagian bawah dan dipasang rak luar dan dalam sebagai sirkulasi air. Kemudian diletakkan masing-masing 3 buah setiap rak. Pipa pembuangan 15 cm kemudian dipasang vertikal pada wadah budidaya serta pipa 10 cm dipasang horizontal antara setiap wadah budidaya sebagai sirkulasi aerasi. Pada bagian paling bawah dipasang pipa pembuangan dengan panjang 25 cm yang akan terhubung langsung dengan filtrasi. Filtrasi kemudian diletakkan di ember pada bagian bawah wadah budidaya sebagai wadah penyaringan air budidaya. Penebaran benih kepiting soka. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam penebaran benih kepiting soka antara lain penjepit untuk memegang benih kepiting soka, timbangan untuk menentukan bobot benih yang akan ditebar, gunting untuk memotong tali pengikat benih. Sebelum penebaran dilakukan, perlu dilakukan seleksi benih. Pastikan benih sehat dan tidak cacat. Selanjutnya dilakukan aklimatisasi sementara agar benih dapat beradaptasi dan tidak stres. Penebaran dilakukan dengan melepaskan tali pengikat pada kaki kepiting. Disarankan penebaran dilakukan pada pagi hari karena suhu masih rendah. Hal ini dapat mengurangi tingkat stres benih kepiting. Demikian dilakukan untuk setiap benih kepiting yang akan dibudidayakan. Pengelolaan kualitas air. Pengelolaan kualitas air dilakukan dengan pengukuran kualitas air secara berkala menggunakan alat pH meter untuk mengukur pH dan termometer untuk mengukur suhu. Sebelum alat digunakan, jangan lupa lakukan kalibrasi. Pengelolaan pakan. Adapun alat dan bahan yang diperlukan adalah ember untuk menampung pakan yang akan diberikan setelah dipotong-potong, pisau atau gunting untuk memotong dan bersihkan pakan yang akan diberikan, talenan sebagai alas untuk memotong pakan, dan timbangan untuk menimbang dosis pakan yang akan diberikan. Sebelum pakan diberikan, lakukan penimbangan untuk menentukan persentase yang akan diberikan. Pemberian pakan yang disarankan adalah 5% dari bobot kepiting, 2% pada pagi hari, dan 3% pada sore hari. Pakan yang diberikan tentu saja harus berkualitas. Pakan ikan ruca yang diberikan pertama-tama dipotong kepalanya, dibuang isi perutnya, dicuci bersih, dan dipotong kecil-kecil, serta kemudian dimasukkan ke wadah budidaya kepiting. Pantau pakan yang diberikan secara berkala. Pakan yang tersisa hendaknya dibuang. Pemantauan pertumbuhan kepiting. Pemantauan dilakukan dengan mencatat terlebih dahulu bobot kepiting yang ditebar di awal pemeliharaan. Kemudian setelah dilakukan pemeliharaan selama 30 hari, kembali dilakukan penimbangan kepiting. Dalam pemantauan tersebut kita bisa melihat berapa penambahan bobot kepiting yang dipelihara pasca molting. Metode RAS, 95% kepiting hidup dan hanya 5% yang mati. Keselamatan dan kesehatan kerja pada budidaya kepiting soka sistem RAS. Keselamatan dan kesehatan kerja pada budidaya kepiting soka sistem RAS dapat dilakukan dengan mengidentifikasi atau mengelompokkan faktor-faktor bahaya yang kemungkinan timbul, seperti stop kontak, kabel kelistrikan yang tidak baik harus diidentifikasi untuk memudahkan pengelolaan proses budidaya. Faktor kimia, biologi, dan alam semesta juga harus diidentifikasi dan cara penanganannya kemudian. Selain itu, ada beberapa peralatan umum yang digunakan dalam keselamatan dan kesehatan kerja seperti helm kerja, wear pack, obeng untuk menangani kelistrikan, kacamata kerja, masker, dan P3K.
Sistem kelistrikan budidaya kepiting sistem RAS. Energi listrik dalam budidaya ikan diperoleh dari sumber PLN maupun generator set atau genset. Sebelum memulai melakukan instalasi, perlu juga kita ketahui tegangan listrik yang kita gunakan. Tegangan listrik terdiri dari dua, yaitu dengan tegangan 220 volt dan 380 volt. Kemudian membuat denah pemasangan instalasi listrik, menentukan titik lokasi pengambilan arus listrik, menentukan jumlah lampu penerangan, menentukan jumlah pompa dan aerasi yang akan digunakan. Adapun alat yang diperlukan seperti alat ukur listrik seperti voltmeter, ampermeter, tahanan listrik, dan frekuensi meter, obeng test pen, toolset seperti obeng, tang, kunci pas, kunci ring, dan lain-lain. Sedangkan bahan-bahan yang diperlukan antara lain kabel, saklar, stop kontak, fitting, lampu, isolator, sekring, NCB, komponen listrik cadangan, pompa celup, dan aerator. Perawatan instalasi listrik bertujuan untuk mengetahui adanya konsleting atau kebocoran arus listrik, mengecek arus listrik dengan menggunakan test pen. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada arus listrik pada instalasi. Mengecek tegangan atau voltase dapat menggunakan multitester. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah tegangan yang masuk sudah sesuai. Mengecek sambungan-sambungan kabel, mengecek kabel yang putus dan komponen instalasi yang rusak. Penghitungan analisis usaha budidaya kepiting bakau sistem RAS dilakukan setelah pemeliharaan selama 2 bulan produksi kepiting bakau yang ditebar dengan ukuran 100 gram menjadi ukuran 300 gram dipanen. Berikut ini adalah analisis usaha budidaya kepiting bakau sela serata dengan metode RAS. Analisis usaha budidaya kepiting bakau metode RAS meliputi biaya investasi, biaya operasional, biaya tidak tetap, dan pendapatan. Analisis biaya manfaat diperoleh penjualan atau penerimaan alias keuntungan sebesar 57.712.500 dengan total biaya produksi 30.848.944 rupiah, sehingga diperoleh keuntungan sebesar 26.863.556 rupiah. Sehingga ketika dihitung jangka waktu pengembalian modal atau payback period, maka diperoleh 7 bulan siklus sudah kembali modal. Sedangkan menurut analisis RC ratio, maka diperoleh penerimaan dibagi biaya total adalah 1,87, yang artinya untuk setiap 1 rupiah yang dikeluarkan dapat menghasilkan 1,87 rupiah. Usaha kepiting bakau dianggap layak dilihat dari analisis RC ratio, di mana jumlah pendapatan dibagi total biaya produksi adalah sebesar 0,41. Berdasarkan perhitungan break even point atau titik impas diperoleh 10.266.568 rupiah, di mana usaha budidaya kepiting bakau yang dikerjakan mencapai titik impas ketika menghasilkan pendapatan sebesar 10.266.568 rupiah atau memproduksi sebesar 68,44 kg kepiting bakau. Jika produksi kurang dari titik impas, usaha budidaya kepiting bakau dengan harga benih 150.000 per kilogram tidak layak diusahakan.